Di tanah yang dulu menjadi pusat lahirnya Islam, kini berdiri patung-patung megah, kota futuristik, dan monumen berarsitektur aneh. Apakah ini sekadar tanda kemajuan? Atau ada makna tersembunyi di balik simbol-simbol yang muncul di jantung Arab Saudi? Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa negeri yang selama ini dikenal sebagai penjaga dua tanah suci, Mekkah dan Madinah, tiba-tiba berubah menjadi salah satu pusat hiburan terbesar di dunia? Beberapa tahun terakhir, Arab Saudi memang berubah dengan kecepatan luar biasa. Di bawah visi modernisasi Vision tahun 2030, kerajaan ini membuka diri terhadap hiburan, seni, dan pariwisata. Namun, di balik kemegahan itu, muncul berbagai simbol dan fenomena yang menimbulkan tanya besar. Apakah semua ini sekadar modernisasi? Atau ada pesan simbolik yang sengaja ditampilkan? Mari kita mulai dari patung Najla di Al-Ula, sebuah instalasi karya seniman Lita Albuquerque, berupa figur perempuan berwarna biru elektrik yang duduk dalam posisi meditasi di atas batu besar di gurun Saudi. Nama Najla sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti bintang. Instalasi ini memang bagian dari eksibisi seni kontemporer Desert X Al-Ula, dan bukan monumen permanen tradisional. Tak jauh dari sana, berdiri pula patung kambing besar bertanduk, yang oleh sebagian pengamat dianggap mirip Baphomet, figur simbolik dalam okultisme barat. Pihak penyelenggara festival seni menegaskan bahwa patung-patung itu hanyalah ekspresi artistik, bukan simbol keagamaan. Namun, pertanyaannya tetap menggantung. Mengapa bentuknya harus seperti itu? Lalu ada Al-Ula, kota bersejarah yang dulu disebut-sebut sebagai wilayah kaum Samud, bangsa yang dibinasakan karena kedurhakaan mereka. Ironisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah memperingatkan umat untuk tidak berlama-lama di sana. Kini, tempat itu justru menjadi lokasi festival musik internasional, konser, dan rave party. Di lembah batu purba itu, Festival Azimut memadukan dentuman musik elektronik dengan panorama gurun yang mistis. Sebuah pertemuan antara spiritualitas masa lalu dan budaya global modern. Sementara itu, di Makkah, berdiri Zamzam Tower menjulang megah dengan jam raksasa, dan puncak menyerupai bulan sabit bertanduk. Sebagian ulama menafsirkan bentuk itu selaras dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kalian melihat Makkah, gunungnya berlubang-lubang atau ditembus, dan bangunan-bangunannya mencapai puncaknya, maka asal atau hari kiamat atau sang waktu telah memberikan bayangannya.
Bayangan asal atau kiamat akan menaungi Ka'bah seperti tanduk Baal. Baal sendiri dikenal sebagai berhala bertanduk yang disembah kaum terdahulu. Dan menariknya, dari sudut tertentu, puncak menara itu tampak seperti tanduk besar tepat di atas lafaz Allah. Simbol segitiga, mata satu, dan formasi cahaya berbentuk piramida pun sering muncul dalam konsep, tata lampu, hingga desain arsitektur publik. Bagi sebagian pengamat, pola ini terlalu sering muncul untuk disebut kebetulan. Masih ingat momen ketika Donald Trump, Raja Salman, dan Presiden Mesir menyentuh bola bercahaya bersama? Adegan itu viral. Terlihat seperti ritual simbolik yang aneh. Dan yang mengejutkan, adegan serupa sudah pernah muncul dalam serial The Simpsons. Jauh sebelum kejadian itu terjadi di dunia nyata. Kebetulan, atau sesuatu yang telah dirancang. Pernyataan putra mahkota Mohammed bin Salman bahwa Timur Tengah akan menjadi Eropa yang baru, memperkuat arah perubahan besar ini. Apakah Timur Tengah sedang disiapkan menjadi pusat peradaban global versi baru? Apakah simbol-simbol ini hanya dekorasi futuristik? Atau bagian dari narasi besar menuju tatanan dunia baru? Kombinasi antara modernisasi, hiburan, dan seni global membuat Arab Saudi kini tampak seperti dua dunia yang bertemu. Antara tradisi spiritual yang sakral dan ambisi modern yang sekuler. Pada akhirnya, tugas kita bukan menuduh, tapi bertanya. Bukan menghakimi, tapi mengamati. Karena sejarah menunjukkan, setiap perubahan besar dalam peradaban selalu diawali oleh bahasa simbol. Dan mungkin, simbol-simbol yang kini bermunculan di Tanah Suci adalah bagian dari kisah besar yang sedang ditulis ulang oleh zaman. Apakah ini sekadar kemajuan atau isyarat dari sesuatu yang lebih besar? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kamu nggak ketinggalan video misteri dan fenomena menarik berikutnya. Dukung terus channel ini, supaya kita bisa terus mengungkap rahasia di balik peristiwa dunia yang penuh tanda tanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada, tetap berpikir kritis, dan selalu cari makna di balik setiap simbol.